Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zara Wistika. Pada kesempatan sebelumnya saya telah memperkenalkan diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi teori sastra. Apa sih teori sastra itu? Secara umum, yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetap pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori sastra dalam arti sempit adalah studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Pada dasarnya, teori sastra membahas secara rinci aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra, baik konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan diri, alur, latar, dan lainnya, yang membangun keutuhan sebuah karya sastra. Dalam teori sastra, dikenal berbagai macam pendekatan sastra. Pertama, teori struktural. Abrams mengatakan ada 4 pendekatan terhadap karya sastra, yaitu pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan mimetik, pendekatan pragmatik. Teori struktural termasuk dalam pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Pendekatan struktural terbagi menjadi beberapa struktur. A. Struktur formalis, yaitu cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. B. Struktural genetik, muncul sebagai wujud ketidakpuasan terhadap teori struktural yang melihat karya sastra sebagai suatu yang otonom. Karya sastra tidak sekedar fakta imajinatif dan pribadi, melainkan juga sebagai cerminan atau pedoman rekaman budaya, suatu perwujudan pemikiran tertentu pada saat karya sastra tersebut diciptakan. C. Struktural dinamik, merupakan jembatan penghubung antara teori struktural formalis dan teori semiotik. Hampir sama dengan struktural genetik, yaitu mengaitkan dengan asal-usul teks, tetapi penekanannya berbeda. Struktural dinamik menekankan pada struktur tanda dan realitas. Yang kedua ada semiotik sastra, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sistem tanda. Sebagai ilmu tanda, semiotik secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan lambang. 3. Neokritisisme, prinsip dasarnya hampir sama dengan formalis, namun contoh karya hanya lebih mengarah kepada puisi. Nah, itulah materi teori sastra yang saya ketahui. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.